siapa? Pati. Oke, Pati ya yang mimpin ya. Yang cewek siapa yang berani maju? Ayo, cewek masa nggak ada yang kalah sama cowok? Kalau nggak ada relawan yang maju ke depan, ibu paksawan ya. Nah, ayo temannya ayo. Oke, ya. Ikuti temannya. Senang belajarnya? Senang ya? Kita santai, tapi kita juga perlu fokus. Kita bisa mendengar, melihat, dan bisa nanti bercerita sepulang dari acara ini kepada teman-teman lain yang tidak datang ke sini, ya. Bisa kan? Bisa bercerita nanti ya sampai di sekolah ya, sama guru, sama teman-teman dari kelas lainnya. Oke, anak ibu, kita tahu ya ada bencana alam. Nah, bencana itu ada yang disebabkan oleh alam dan non alam. Kalau bencana yang disebabkan oleh alam apa? Ayo, coba siapa yang bisa? Gempa. Apalagi? Tsunami. Apalagi? Oke, udah bisa semua ya. Udah pinter. Udah pernah belajar kan di sekolah? Bencana yang sifatnya alam itu ada gempa, ada tsunami, ada banjir, gunung meletus, angin topan, ya, dan lain sebagainya. Kalau yang sifatnya non alam, nah bukan, itu masih sifatnya yang disebabkan oleh alam. Kalau yang non alam kemarin seperti COVID-19. Nah, itu penyebarannya ada virus, ya kan? Jadi bukan oleh kejadian yang disebabkan oleh alam. Nah, selanjutnya ada juga yang disebabkan oleh ulah manusia sendiri, misalnya kerusuhan, ya bukan, bisa jadi kebakaran karena faktor manusia bisa. Nah, jadi anak-anak, bencana yang terjadi ini
Tadi apa aja? Bencana alam dan non alam. Ingat ya. Untuk bencana banjir, apa yang kira-kira anak ibu lakukan biar tidak terjadi banjir? Nah, tidak membuang sampah di sungai, tidak membuang sampah di sembarang tempat. Kalau gempa bumi itu tidak bisa kita prediksi kapan terjadinya. Namun kita sebagai manusia, dan kita juga punya Allah, punya Tuhan, kita juga dianjurkan untuk berikhtiar, ya. Nah, jadi gempa itu nggak ada satupun alat yang bisa memprediksi kapan terjadinya gempa. Tapi kita bisa melakukan dari diri kita dulu apa yang harus kita lakukan jika terjadi gempa. Jadi kalau anak-anak ibu ketika berada di sekolah dan posisinya di dalam kelas, kalau terjadi gempa apa yang harus dilakukan? Ya, melindungi kepala, sembunyi di kolong meja. Nah, itu sudah satu tindakan untuk penyelamatan kita sendiri secara mandiri. Nah, yang pertama sekali, kalau terjadi gempa kita tidak boleh panik, ya. Tidak boleh panik, kita tenang. Karena kalau kita panik, kita bisa melakukan apa-apa itu di luar kontrol kita. Kita lari, kita nggak tentu arah, ujung-ujungnya gempanya cuma kecil, tapi kita yang membuat celaka diri kita sendiri. Paham ya? Jadi kalau ada gempa, kita tetap tenang, jangan panik, merunduk atau sembunyi di kolong meja, kita melindungi kepala. Dengan apa saja melindungi kepala? Bisa dengan tas. Kita tutup kepala kita dengan tas kalau di kelas ya. Terus kalau ada buku yang tebal, kita juga bisa melindungi kepala menggunakan buku, ya. Kalau tidak ada juga dengan tangan kita sendiri. Yang apa saja yang harus kita hindari kalau kita berada di ruangan kelas? Ya, jauhi kaca. Jangan mendekat ke arah kaca. Ya. Nah, terus kita kalau sudah reda gempanya kita keluar, tapi tidak boleh berdorong-dorong temannya. Ya, kita keluar menurut arahan Bapak atau Ibu guru ke tempat yang terbuka, keluar ke lapangan, di mana kira-kira kita berkumpul, ya. Tapi anak-anak ibu jangan pula keluar larinya ke bawah pohon, ya. Tidak boleh juga lari ke bawah tiang listrik atau ada papan merek atau papan reklame yang besar. Takutnya apa? Nanti roboh, melukai atau mencelakakan kita sendiri, ya. Paham? Nanti kita praktek ya, boleh? Kalau kita seandainya ini dalam suasana di kelas. Kalaupun di luar kelas, apa yang anak ibu lakukan? Ya, tetap pertama jangan panik. Terus kita jangan pula di luar pas gempa masuk ke dalam kelas. Nggak boleh. Cari ibu gurunya, cari teman-temannya masuk ke kelas. Nah, kalau kita sudah di luar, tetap di luar. Kita cari tempat yang aman untuk kita berkumpul. Tidak boleh tadi apa? Dekat tiang listrik, di bawah pohon, atau di papan reklame. Bisa roboh dan mencelakakan kita. Ya, paham ya? Oke ya. Yang pasti kalau ada gempa, intinya kita tidak boleh panik, tenang. Ya, anak ibu ya. Ada yang tahu nggak apa alat untuk mengukur kecepatan gempa? Apa? Bukan.
lakukan. Halo? Halo? Udah belajar belum di sekolah? Seismograf, ya? Alat untuk mengukur kecepatan gempa, kekuatan gempa itu seismograf, ya? Boleh ya? Ingat ya? Nanti Ibu tanyakan lagi. Nah, terus apa lagi yang harus kita lakukan kalau terjadi gempa tadi di luar atau di dalam kelas? Seandainya ada teman kita yang luka karena jatuh, didorong, atau dia jatuh sendiri, atau ada yang terkena reruntuhan, pokoknya ada kaca atau ada plafon yang roboh, apa yang anak ibu lakukan? Apa yang anak ibu lakukan untuk teman yang terluka? Kenapa? Ada yang tahu? Kita bersihkan lukanya, kita beri alkohol atau obat merah atau betadin supaya apa? Tidak terjadi infeksi dari lukanya, ya. Selanjutnya, kalau lukanya parah atau besar, kita bawa ke puskesmas atau ke rumah sakit, ya. Nah, jadi lukanya tadi kita bersihkan, kita beri obat merah atau betadin, kita tutup biar tidak kena debu atau kena kuman atau bakteri. Kalau lukanya besar atau membahayakan, kita harus mendapatkan pertolongan yang lebih lanjut, dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit. Oke, paham ya? Paham? Nah, biasanya kalau terjadi gempa, ada nggak tanda-tanda alam yang anak ibu kenal? Kalau umpamanya kita di muko-muko, apa kira-kira kalau mau terjadi gempa itu tandanya apa? Ya, terjadi goyangan itu udah pasti ya. Misalnya burung-burung itu pada keluar dari sarangnya. Terus hewan peliharaan kita seperti yang ada melihara kucing atau anjing itu biasanya sepertinya gelisah karena mereka lebih peka terhadap gerakan dari gempa itu sendiri. Pernah merasakan seperti itu? Pernah merasakan gempa? Pernah? Kalau selama ini kalau ada gempa apa yang dilakukan? Keluar. Ada yang nangis? Ada yang ketakutan? Cemas pasti ya. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, jauhilah kaca. Kalau ada gempa, bersiaplah antri, berbaris keluar, kumpul di lapangan. Satu kali lagi. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, jauhilah kaca. Kalau ada gempa, bersiaplah antri, berbaris keluar, kumpul di lapangan. Kita praktek ya, oke? Nanti kalau ibu bilang tiba-tiba gempa, apa yang anak ibu lakukan? Jadi kita latihan seolah-olah ini benar-benar terjadi gempa. Duduk semua seolah-olah ibu gurunya sekarang sedang mengajar di kelas. Oke, belajar seperti biasa. Oke? Ingat apa yang dilakukan yang seperti ibu sampaikan tadi. Tidak ada yang tiba-tiba buru-buru kabur keluar. Nah, oke ya? Oke, hari ini ibu akan mengajarkan tentang bencana. Bencana itu ada bencana alam, ada bencana non alam, ada juga bencana yang disebabkan oleh faktor sosial, misalnya oleh ulah manusia itu sendiri. Gempa. Nah, kalau ada gempa nggak mungkin ada yang ketawa-ketawa. Halo, diulangi lagi. Kalau ada yang ketawa, ibu suruh maju ke depan. Nanti dihukum suruh nyanyi, pimpin teman-temannya.
Ayo 1, 2, 3. Ibu lagi ngajar. Ibu kita hari ini belajar matematika. Buka bukunya anak-anak. Ada PR? Tidak? Oke, kita buka halaman 20. Ada soal latihan 1 sampai 10. Tolong dikerjakan secara kelompok. Dibagi kelompoknya 5 orang. Gempa. Oke, udah pintar semua. Nah, ketua kelasnya siapa? Nah, ketua kelas mengarahkan teman-teman keluar, dibantu ibu guru. Ya, ulangi 1 kali lagi ya. Ketua kelas standby ya. Oke, ibu guru boleh bantu anak-anaknya. Hari ini kita belajar matematika anak-anak. Sampai di mana kemarin pelajarannya? Oke, ada PR? Kita lanjutkan buat latihan ya. Kita bagi kelompok. 1 kelompok berlima. Buka halaman 30. Selesaikan soal nomor 1 sampai 5. Dibagi kelompoknya, jangan berisik. Kursinya yang diangkat, jangan mulutnya yang bicara. Gempa. Itu anak-anaknya. Oke. Ini ibu gurunya yang praktek, ibu gurunya yang ngajar. Oke, perhatikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hadir semua hari ini? Alhamdulillah tidak ada yang sakit ya. Oke, kita kembali ke pembahasan, melanjutkan materi minggu lalu. Kita hari ini belajar PLH tentang bencana alam. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang macam-macam bencana. Nah, hari ini kita mau membahas tentang bagaimana sih kita cara menangani atau menyikapi ketika ada bencana. Oke, silakan dibuka dulu bukunya, halaman di bab 4. Buka di bab 4. Oke, sudah dibuka di bab 4? Oke, bisa disimak. Boleh dibaca-baca dulu. Nanti kalau ada yang ditanyakan boleh bilang ke Ustazah, tanyakan, kita diskusi bersama di kelas. Ada goyang, gempa. Ayo siap-siap keluar. Ternyata ada yang terluka. Ustazah. Kalau misalnya posisinya di lantai 2 gitu. Ya, karena pas kelas 5 itu 2 lantai. Anak-anak, cek anak-anak. Pak Yudo, gimana Pak acaranya hari ini? Mulai. Ada yang ngecek ke kelas, siapa yang ngecek ke kelas?
ternyata lukanya harus diobati, dibawa keluar. Kondisinya bertingkat ya Bu, bertingkat. Jadi kalau di atas gedung takutnya terjadi gempa susulan, dibawa keluar, anaknya diobati. Lukanya tidak begitu parah, cukup dilakukan di UKS sekolah. Oke, yuk anak-anak masuk lagi ya. Capek? Capek? Mau minum dulu? Mau minum dulu ya? Oke, kita istirahat sebentar ya. Satu orang satu atau dua, Bu? Satu ya. Bu, saya belum dapat, Bu. Ada yang belum dapat? Ah, iya, belum. Yang belum dapat angkat tangan. Yang belum dapat angkat tangan. Bu, saya belum, Bu. Ada yang masih kurang nggak, Bu? Coba tanya, Bu. Ada yang masih kurang nggak? Ada yang masih mau nggak bilang? Wah, ini kurang semua ini. Waduh. Iya, 1/2. Bagi berdua atau bertiga. Ada yang masih mau lagi nggak? Airnya? Kalau rotinya sudah habis.
didampingi oleh ustazahnya. Oke. Satu persatu saja. Nah, Jangan kayak ular. kayak ular. Kita tuh Ya. Kalau sudah penuh berhenti ya, dulu. anak, nanti akan dijelaskan oleh teman ibu dari bagian Pusdalog. Pusdalog itu pusat data dan informasi kebencanaan di BPBD. Ya. Pak Hidatun, boleh dibantu anak-anak Pak untuk menjelaskan monitor kita ini. Selamat pagi anak-anak semua, Bapak Ibu guru. Ustazah. Hari ini kita akan jelaskan tentang ini adalah peralatan informasi penyampaian gempa bumi yang terjadi di seluruh Indonesia. Jadi bukan kejadian gempanya bukan di buku-buku saja. Gempanya di Jakarta, gempanya di Jawa, Aceh, semuanya bisa kita lihat di sini. Jadi yang tanda ada lingkaran muncul itu berarti tadinya terjadi gempa di posisi yang sini. Kira-kira ada yang tahu? Ada titik ini, yang ini. Tahu ya? Nah, yang di sini. Provinsi mana itu? Provinsinya tahu? Ada yang tahu ini? Masih di Sumatera. Pulau Sumatera. Ini masih di Sumatera, posisinya di laut Samudra India, tapi posisinya ada di Lampung. Tapi ini menjelaskan gempa yang baru saja terjadi. Karena gempa itu ada yang terasa, ada yang tidak. Ini yang tidak. Pak, kalau Bengkulu di mana posisinya Pak? Bengkulu di sini Pak. Oh ya, di situ Bengkulu. Iya. Bengkulu di situ. Oke Pak, lanjut Pak. Sedangkan juga kalau kekuatan ininya ditanyakan, silakan. Kalau ini tadi yang baru ya. Kita masuk ke muku-muku belum muncul. Ini Bengkulu. Itu anak-anak tanda merah berarti indeks resikonya tinggi. Kemungkinan bencananya besar. Kemungkinan terjadi untuk Bencana. gempa itu besar. Warnanya apa? Merah. Nah itu ya, ada penjelasannya. Ini yang tahun 2023. Ini Bengkulu secara keseluruhan. Muku-muku di mana Pak? Muku-muku di sini Pak. Ini muku-muku. Oh ya. Itu muku-muku. Lubuk Binang di mana Pak? Ada Pak? Binang kalau di tengah, kalau di sini belum bisa. Belum bisa Pak ya? Oke. Kalau Lubuk Binang posisinya di sini karena mereka kan perbatasan dengan Sumatera Barat. Sumatera Barat. Iya. Ya. Yang paling ujung. Iya, yang paling ujung. Kalau mau dilihat sampai di sini kira-kira yang mau ditanyakan nanti dibantu dengan Ibu Rika juga.
Nah, penjelasan ini ya. Nah, ini namanya skala MMI-nya. Apa itu Pak? MMI itu? Magnitude intensity-nya Pak. Jadi kekuatannya Pak ya? Iya, ini yang kekuatan menjelaskan kekuatannya. Dia kalau skalanya 1 itu tidak dirasakan guncangannya. Berarti getarannya itu tidak dirasakan kecuali dalam keadaan luar biasa. Tapi itu hanya orang-orang yang tertentu yang bisa merasakan. Dia kalau 2 itu guncangannya lemah ini. Jadi getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang tergantung di atas, sedangkan dengan gantungan di atas itu bawahnya begitu saja. Karena struktur bangunannya yang tergantung goyang kan otomatis yang tergantung itu goyang. Kalau sudah 3 masih lemah juga, getaran dirasakan nyata kalau di dalam rumah. Terasa kita seakan-akan ada truk berlalu hanya getaran saja. Nah, kalau dia MMI-nya 4 itu banyak. Nah, pada siang hari dirasakan oleh banyak orang, dia dapat dirasakan di sini. Jadi Bu kita sekarang aja untuk kulit Bu peralatannya. Oke Bu, yang laki-laki lagi Bu. Oke, anak-anak yang perempuan, kita baris yang rapi. Pak Itatun, kita foto bersama dengan anak-anak perempuan dulu. Dampingi ustazahnya ya. Pak Itatun, jangan pergi dulu di sini, yang laki-laki sebentar. Oh, ya, boleh jongkok atau ini ya. Yang Cici, Aura sambil samping, Wawan, Nabila sambil samping. Ayo Pak Itatun jangan pergi Pak. Kita foto dulu Pak. Apa? Oke, Pak Ibu Ustazahnya boleh duduk di kursi boleh tuh? Ya. Ada yang duduk di kursi boleh juga. Ustazahnya boleh ke sini boleh. Biar ya Ustazah. Ustazahnya boleh juga. Ustazahnya boleh ya. Kelihatan? Kelihatan. Oke. Saya hitung ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Tangguh. Oke, jangan dorong-dorong temennya ya. Dengarkan ini tergantung dari bagian Pusdalop, Pusat Untuk Data dan Informasi Kebencanaan. Nanti kita masuk juga ke ruangan Pak Itatun ya. Halo, masih fokus? Oke ya, yuk kita dengarkan ya apa yang disampaikan Pak Itatun. Nanti kalau ada anak ibu yang mau bertanya, silakan ya. Mungkin tadi yang udah lihat teman-teman ceweknya yang di sini. Nah, ini adalah tampilan peta sebaran gempa bumi yang ada di Indonesia. Kebetulan event terakhir, kejadian terakhirnya itu berada di sini, di sini. Kira-kira ada yang tahu yang ini provinsi mana? Lampung. Kalau yang ini tabel kecil ini kota ini menandakan kejadian gempa yang tidak dirasakan namun tercatat di BMKG. Kita manusia nggak merasakan gempa itu. Sedangkan ini penjelasannya misalnya gempa itu tadi kira-kira berapa? Itu kan dia memang 3,7 sampai berarti ini kalau 3,7 perasaannya dia ada di posisi 2 MMI. Jangan takut. Kalau gempa 3,7 adanya di sini dan seperti ini dan seperti ini. Jadi gempa ada yang dirasakan cuma sebagian. Kalau gempa yang besar yang bisa merobohkan rumah itu
Oke, sebentar. Yang depan kita foto ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sudah? Oke. Sudah. Sama. Ini bisa digunakan untuk pekerjaan sehari-hari Pusdalop dan juga Pusdalop itu apa dulu Pak? Pusdalop itu pusat pengendalian operasi. Jadi Pusdalop pusat pengendalian operasi. Ini data-data kejadian bencana. Ustazahnya boleh mendampingi satu yang belum tadi? Oleh bapak-bapak, teman-teman ibu yang bertugas di bagian Pusdalop ini. Setelah data itu kami terima, kami analisa dulu, baru kita kirimkan teman-teman namanya tim TRC, tim reaksi cepat yang akan belakang Dokter Marpau anak karya ya. Bikin utang, dan si melawan Argentina. Nggak kehujanan, nggak kepanasan. Masaknya di sini. Masuknya dari belakang boleh, bisa. Ini dibuka nih, Nak. Ini dibuka. Ini lengkap, ada kompor, ada kulkas, ada alat-alat peralatan masaknya. Ada peralatan untuk masak. Iya. Jadi kalau ada bencana, mobil ini kita turunkan ke lapangan. Mobil dapur umum. Kita memberikan bantuan daerah atau korban yang kena. Ini mobilnya sebagai mobil dapur lapangan ya. Semua ada peralatannya, misalnya dari kompor, wajan, piring. Bu, coba minta tolong yang putrinya sebutkan alat masak.
Os. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke. Yuk. Ya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Gantian. Nah. Nih, satu-satu. Ini namanya mobil truk serbaguna. Bisa mengangkat manusia, juga bisa mengangkat barang-barang. Pelan-pelan. Ya. Aman insyaallah. Ya. Yang cewek sebelah sini, yang cowok sebelah sana. Dempetan nggak apa-apa, dempetan dulu. Nah, Ya. nanti difoto di dalam. Mana yang cowok sebelah sini. Dempetan aja dulu, dempetan. Nah. Yang di hadapannya itu pacarnya. Gak. Ayo. Foto lagi. Foto. Lihat ke sini. Tangguh, mana tangguh? Bu Rika, boleh. Ah, ya. Yang di hadapannya pacarnya ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Tengok di kamera. Oke, ya. Turunnya satu persatu. Sini. Satu persatu. Turun langsung sini. Jangan dorong-dorong. Nggak boleh dorong-dorong. Ya, tenang. Slow. Harus jangan lompat. Ya. Nah, harus sabar ke bawah. Nah, itu. Nanti dikasih hadiah. Nah, ayo. Ibu Rika di dalam saja. Baik, Anda Ibu udah capek?
Tapi sebelum Ibu tutup, nanti Ibu akan mereview semua apa yang telah Ibu jelaskan hari ini, dan Ibu akan memberikan pertanyaan untuk anak Ibu, nanti ada hadiahnya. Yang menyimak pasti bisa menjawab. Pertanyaan pertama, sebutkan jenis-jenis bencana. Oke, coba deh. Satu, dua, tiga. Oke. Tepuk tangan buat teman-temannya ya. Oke, baik anak Ibu, sebelum Ibu tutup acara ini, hari sudah menjelang siang. Halo, nanti nak sayang, nanti. Ayo, nanti bolanya Ibu ambil, nggak jadi buat hadiah. Disimpan dulu. Senang nggak main ke BPBD? Alhamdulillah. Masih pengen jalan-jalan lagi, berkunjung lagi ke BPBD? Alhamdulillah. Kita tunggu untuk kunjungan selanjutnya. Oke, semangat, tepuk semangat. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara kita hari ini telah berlangsung dengan kita bersyukur kepada Allah, kita melaksanakan hari ini. Semoga ilmu yang dapat anak-anak Ibu peroleh hari ini bisa anak Ibu sampaikan juga ke teman-teman di sekolah dan keluarga di rumah. Mohon maaf atas segala kekurangan kami dari BPBD dalam penyambutan anak-anak Ibu yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan ya. Dan kami harap semoga ada hubungan silaturahmi kita selanjutnya. Seandainya nanti anak-anak atau para guru ingin mengadakan acara-acara edukasi tentang kebencanaan di sekolah, kami dari BPBD siap untuk diundang. Ya. Demikian, karena hari juga sudah menjelang siang, kita tutup bersama acara ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berfoto bersama di depan. Kami duduknya. Ya. Tunggu, jangan berbuk. Kami duduknya. Sama aja, biru. Orange. Ini kurang saja. Yuk. Yuk yang sini belakang. Udah belum? Aulat yuk cepat, aulat. Ya sayang yuk, cepat yuk. 1, 2, 3. Tahan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke.